Ponorogo. Saya salah satu peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Kegiatan rencana tindak lanjut dilaksanakan di dua sekolah. Yang pertama sekolah magang 1 yaitu SMP Diponegoro Depok dan sekolah magang 2 yaitu SMP Tahfidku. Bagian pertama tentang rencana proyek kepemimpinan. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah magang 1 yaitu SMP Diponegoro. Sekolah ini terletak di komplek Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sendego, Magelang, Jakarta. Berdasarkan pengamatan, diperoleh masalah pembelajaran sebagai berikut. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan mengadakan in-house training, asesmen diagnostik pada peserta. Tujuan in-house training adalah sebagai berikut. Adapun indikator keberhasilan adalah sebagai berikut. Kegiatan RPK terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus melalui 4 tahapan. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, monitoring dan evaluasi, yang keempat, refleksi. Tahap pertama yaitu persiapan dengan koordinasi kepada stakeholder sekolah, pembentukan panitia kegiatan, persiapan narasumber, administrasi maupun persiapan tempat. Kemudian dilakukan sosialisasi kegiatan RPK kepada seluruh guru dan karyawan SMP Diponegoro Depok. Setelah tahap persiapan, selanjutnya tahap pelaksanaan in-house training asesmen diagnostik dengan narasumber Bapak Supriyadi MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Tahap yang keempat yaitu refleksi. Setelah dilakukan refleksi, selanjutnya hasil evaluasi disampaikan kepada kepala sekolah dan wakaur kurikulum. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap guru-guru yang masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan asesmen diagnostik pada proses pembelajaran. Tahap pertama pada siklus 2 yaitu persiapan. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan berupa pendampingan individu dengan narasumber wakaur kurikulum SMP Diponegoro Depok. Tahap yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen. Hasil rekap instrumen RPK diperoleh peningkatan dampak keberhasilan dan student well-being dari siklus 1 ke siklus 2. Kesimpulan instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK diperoleh nilai 93,65. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa SMP Diponegoro Depok merasa senang karena pembelajaran asesmen diagnostik dikarenakan saya menjadi semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakaur kurikulum SMP Diponegoro Depok merasa sangat senang sekali dengan adanya IHT asesmen diagnostik. Guru-guru menjadi lebih tahu kemampuan awal para siswa sehingga guru akan dapat menentukan strategi yang bagus untuk proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri mengaku senang dengan pembelajaran asesmen diagnostik. Santri jadi semakin paham dengan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua yaitu kajian manajerial. Kajian manajerial dilaksanakan di SMP Diponegoro Depok dan SMP Tahfidku. Langkah yang pertama yaitu persiapan dengan membuat materi kajian manajerial pada 2 sekolah, membuat jadwal rencana kegiatan dan daftar pertanyaan.
pelaksanaan kajian manajerial dilaksanakan dengan wawancara, studi dokumen, maupun pengamatan. Hasil kajian manajerial dituangkan dalam matrik kajian manajerial SMP Diponegoro Depok dan SMP Tahfidku yang berisi analisis aspek-aspek pada 8 standar nasional pendidikan. Bagian yang ketiga tentang peningkatan kompetensi. Nilai AKPK terendah yaitu pada kompetensi supervisi. Peningkatan kompetensi dilaksanakan di SMP Tahfidku dengan tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, dan hasil. Hasil peningkatan kompetensi peserta OJT 2 lebih memahami tentang pengertian supervisi, tujuan supervisi, langkah-langkah, bukti fisik maupun tindak lanjut hasil supervisi. Demikianlah unjuk kerja rencana proyek kepemimpinan